Mahkamah Agung yang membatalkan hukuman mati Ferdy Sambo. Ferdy Sambo menjadi penjara seumur hidup. CLBK, istilah yang satu ini kayaknya relevan banget nih dengan kejadian dalam seminggu kemarin. Tapi bukan soal cinta lama bersemi kembali. Ini persoalan cerita lama beken kembali. Mari kita icip-icip mulai dari dunia sosial politik dulu yang sekali lagi membahas persoalan Ferdy Sambo. Setelah namanya hilang dalam beberapa waktu terakhir, Pak FS ini kembali viral karena hukumannya yang berubah total dan semua hal yang melingkupinya juga ikutan berubah. Kalau kamu masih ingat nih, hukuman dari Pak FS ini dulunya adalah hukuman mati yang baru-baru ini diubah menjadi penjara seumur hidup berdasarkan keputusan Mahkamah Agung. Hal ini tentu saja membuat kecewa ayah dari mendiang Brigadir Joshua yang jadi korban dari kasus FS ini. Kekecewaan mendalam juga datang dari pengurangan masa hukuman dari aktor-aktor lainnya. Contohnya adalah istri Sambo yang masa tahanannya berkurang dari 20 tahun menjadi 10 tahun. Kemudian Kuat Ma'ruf yang masa tahanannya dari 15 menjadi 10 tahun. Dan yang terakhir ada Ricky Rizal dari 13 tahun jadi 8 tahun. Nah, tentu saja hal ini bisa dibilang haji mumpung atau lagi kena diskon 88 nih. Dari banyak hal yang disoroti oleh netizen, hakim yang mengesahkan keputusan tersebutlah yang mendapat spotlight paling besar. Dari 5 hakim yang ada, 3 diantaranya yaitu Suhadi, Soeharto, dan Yohanes Priyana setuju untuk perubahan masa tahanan. Dan 2 lainnya yaitu Jupriyadi dan Desnayati tidak setuju. Sebab lebih besar yang memilih agar masa tahanan ini disunat, maka hasilnya jelas membuat kecewa. Nah, dari 3 orang yang setuju, nama Hakim Suhadi disorot nih. Karena ternyata memiliki anak problematik bernama Danu Arman yang sampai sekarang kasusnya mengambang tidak tahu arah. Padahal dia sudah terbukti bersalah menggunakan obat-obatan terlarang. Kekecewaan yang datang dari kasus Sambo ternyata belum cukup sampai di situ nih Pop Gengs. Karena Bapak Kamarudin Simanjuntak yang jadi pengacara mendiang Brigadir Joshua kini malah jadi tersangka terkait laporan Dirut PT Taspen atas berita hoax dan pencemaran nama baik. Ya, banyak yang bilang kalau status Kamarudin ini merupakan balas dendam dari beberapa orang. Tapi tentu saja hal tersebut susah dibuktikan. Makanya kita sebagai warga yang baik harus selalu positive thinking dan semoga keadilan yang menang meski seringkala tipis sama kejahatan. 2 instansi yang terlibat aktif dalam kasus Ferdy Sambo memang tidak bisa dipungkiri kalau sering memiliki oknum yang berakhir mengecewakan. Contohnya, instansi Pak Sambo yang ternyata baru aja mengembalikan Irjen Napoleon Bonaparte untuk bertugas. Padahal, bapak yang satu ini baru keluar penjara setelah 4 tahun penjara atas perkara kasus suap Joko Chandra. Kemudian, MA juga sama aja nih dalam sebuah perkara narkoba, di mana melakukan pidana mati pada kurir yang membawa 2,6 kg barang terlarang. Tapi malah menghukum 20 tahun bandar narkoba dengan barang bukti lebih dari 100 kg. Wah. Nah, senggol-senggol soal penggunaan barang terlarang, mari kita ke mancanegara, sebab ada yang lagi heboh nih. Hal ini datang dari sosok Presiden Ukraina yang katanya juga menggunakan obat-obatan terlarang dan alkohol, jadi harus rehab. Waduh, gimana itu? Hal ini ramai setelah video viral berikut di mana Zelensky diajak rehab. Bahkan ada juga versi Mike Tyson yang ngajakin Zelensky rehab. Tapi sekali lagi semua ini belum jelas faktanya atau kebenarannya. Jadi kembali lagi, positive thinking ya Beb. Satu-satunya hal yang gak bisa buat aku, kamu, dan kita semua positive thinking jelas datang dari anggota DPR ini nih. Salah satunya yaitu statement dari Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edy Marsudi. Politisi PDIP ini bilang, daripada kunker ke Brebes, beli telur asin kentutnya bau. Walah, mendingan berangkat kami ke luar negeri. Statement ini langsung dikatakan si Bapak di rapat Badan Anggaran DPRD DKI pada 9 Agustus kemarin. Wow. Hal ini tentu aja jadi luka tersendiri karena anggaran kunker luar negeri DPRD DKI ini fantastis banget, mencapai 45 miliar rupiah. Jadi kalau nambah lagi ya udah kelewatan. Padahal dana sebesar ini tentu aja bisa membantu banyak orang ya.
Salah satunya adik jelita yang harus jualan kue tiap harinya demi menyambung hidup. Apaan ini? Gemblong sama donat, Faiz. Dibelain. Nama kamu siapa? Jualan apa? Atau untuk membantu jalur transportasi masyarakat Sabang yang miris banget ini nih. Baiklah, daripada makin naik darah bahas politik melulu, mari kita pindah ke dunia entertainment. Tapi kalau dilihat-lihat sih mah, sama stresnya juga nih. Sebut aja kasus Miss Universe Indonesia 2023 yang barusan viral ini. Siapa sangka kalau beauty pageant yang paling marak dibicarakan ini visi parah. Setelah di-spill sama kontestannya sendiri. Dari apa yang diketahui, banyak dari kontestan di sini yang merasa dilecehkan setelah adanya cek fisik mendadak. Cek fisik ini dianggap kelewatan karena mereka disuruh melucuti busana, lalu disaksikan oleh beberapa orang termasuk laki-laki. Bahkan salah seorang finalis dengan inisial R bilang kalau mereka sampai dipegang-pegang. Aduh, serem banget gak sih? Nah, setelah hal ini viral, Pak Menteri Parekraf yaitu Pak Sandiaga Uno bilang kalau bakal melakukan evaluasi. Ya semoga aja ya evaluasinya hebat dan menemukan pelaku tadi jadi bisa dihukum tuh karena mata dan tangannya terlalu jelalatan. Gemes. Oh iya, dunia entertainment Indonesia juga sudah disusupi artis yang diciptakan lewat kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Kenali nih, Lentari Pagi yang mengklaim diri sebagai virtual idol pertama di Indonesia. Postingan pertamanya pada 4 Mei 2023 kemarin dan belum cukup setahun, dia ini udah berhasil meraup puluhan ribu followers. Aku aja nggak dapet ya. Hal ini jadi bukti kalau kedepannya akan semakin banyak hal yang bisa dilakukan oleh AI. Jadi sebagai manusia kita juga harus terus berevolusi ya supaya tidak dimakan sama kecerdasan buatan ini. Selain dunia entertainment dalam negeri, di mancanegara juga sama panasnya nih. Hal ini datang dari kalangan fans Blackpink in New Area yang menuntut New Jeans dan barisan fansnya minta maaf pada Lisa. Hal ini merupakan buntut dari akun fans New Jeans bernama New Jeans Global yang mengomentari foto Lisa dengan tulisan dan emotikon tidak sopan. Tentu saja Blink yang ada di luar sana kebakaran karena komen tersebut. Baiklah, kira-kira gimana ya kelanjutan dari kasus ini? Setelah membahas yang berat-berat, ada juga pembahasan yang cukup membuat sedih, yaitu ibu dari pebulu tangkis Indonesia, Antoni Sinisuka Ginting, meninggal dunia. Hal ini tentu jadi luka mendalam untuk fans Ginting dan juga bulu tangkis Indonesia. Tapi pokoknya segenap dari kita tentu berterima kasih kepada Ibu Lucia Sriati yang telah berjuang dan melahirkan pebulu tangkis hebat seperti Ginting. Selain kabar sedih, untung saja ada juga kabar membahagiakan. Baru-baru ini atlet speed climbing Indonesia yaitu Rita Kusuma Dewi menjadi juara dunia 2023 dan mendapatkan tiket Olimpiade ke Paris. Semoga prestasi dari Rita ini bisa dipertahankan dan kembali mengibarkan merah putih di Olimpiade Paris 2024 mendatang. Memasuki bulan Agustus seperti sekarang, harapannya jelas cuma satu. Semoga saja Indonesia makin aman meski 2024 mendekat. Tidak seperti di Ekuador di mana masa kampanye malah diwarnai dengan penembakan capres di sana. Semoga di sini adem terus dan Indonesia bisa makin maju.